Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat umur, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita dapat mengikuti presentasi kali ini. Baiklah, yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah artikel pendidikan bahasa Inggris, dan yang saya banggakan teman-teman seperti Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi diskusi yaitu how to summarize the journal article. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baiklah, adapun pemateri yang akan kami sampaikan, yang dimana akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai pembahas materi 1 dan teman saya Rika Venita sebagai pembahas materi 2. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki presentasi ini. How to summarize the journal article. Writing a summary of a journal article is not only a common achievement across academic disciplines, but it's also one of the best ways to digest and understand the material you're reading. And then, 3 reference how to summarize of a journal article. First, find an article. One of the best journal article database, or in my opinion, this website has most of the information you could need for more subject and has a very good interface where you can look for specific keywords, lines, author, subject, and then read the article. You should definitely read that along with the entire article if you are doing this for an article summarized excitement, because you want to have the whole context and get an idea of whether the author is trustworthy or not. And then gather information. While you are reading the article, make sure you write down or copy and paste key details you think are important from the text. So, make sure you have the author, thesis, and supporting fact down, along with anything you find interesting and you are reading to be guide. And the last, write the summary. So, start with the research method, qualification, and what the research was about. Use the list you made while taking notes to summarize the article. And make sure you reword the information and make it more concise for the reader. And the second reference. Okay, thank you for moderator. And the second reference will be explained by me, Rika Venita, and how to summarize the journal article. Research articles usually use standard formats to communicate in a clear manner any kind of information regarding an experiment. A good research article will usually contain a title, an abstract, an introduction, the methodology, the result, discussion, and some reference. Jadi, di reference yang kedua ini katanya artikel penelitian atau summary artikel jurnal itu memiliki format yang standar untuk mengkomunikasikan secara jelas segala jenis informasi mengenai penelitian itu sendiri. Nah, jadi di dalam di dalam jurnal itu nanti terdiri dari judul, abstrak, pengenalan,
metodologi, hasil, diskusi, dan beberapa referensi. And then in the second reference, have 5 steps. And the first, determine the focus of your summary. You will first need to determine why you are writing that certain summary. If you want to make a review that you can later on, read again and remind yourself of the content of the article. You may want to make your summary a slightly longer one. Jadi di step pertama itu katanya menentukan apa yang harus kamu ringkas. Nah, jadi pertama-tama itu kamu harus bisa menentukan terlebih dahulu apa jurnal yang akan kamu bahas dan ingin kamu ringkas. And then the second, scan the article. When scanning with the purpose of writing summary papers, each key sentence should be underlined or written in the margin of the article. The abstract may be able to help identify some of the points. Jadi untuk yang step kedua itu kita melihat dari artikel itu. Nah, kita bisa membaca tujuan dari artikel. Biasanya kan kalau artikel itu kita memiliki yang namanya abstrak. Nah, kita bisa mengambil dari abstrak atau kunci yang biasanya terletak di bawah abstrak tersebut. And then the third, read the article. Once you finish scanning your article, you need to read it thoroughly next. Take each section and read it several times, considering your highlighted note. Be careful to take notes in your own words so that you can avoid plagiarism in your summary papers. Jadi, untuk meringkas sebuah jurnal artikel itu, kamu harus membaca terlebih dahulu isi dari jurnal tersebut. And then the fourth step, write the summary. Just like the abstract, the purpose of a summary for a research paper will be to give the audience a brief overview of what that study says. Jadi yang keempat itu katanya tulis ringkasanmu. Nah, untuk pertama kali sebelum kamu bisa meringkas semuanya, kamu bisa melihat dari abstraknya terlebih dahulu untuk sebagai awal dari ringkasan kamu. And the last, edit your summary. Eliminate wordiness and use concrete and specific language. Use language that is scientifically accurate, paraphrase instead of quoting other personalities. Jadi yang terakhir itu katanya kamu edit ringkasan kamu. Jadi cara mengeditnya itu hindari kata yang berulang-ulang, kemudian pakailah bahasa yang konkret dan spesifik, dan yang ketiga itu pakai bahasa yang jelas dan mudah dipahami. So, and the next, the third reference. Okay, the third reference, how to summarize the journal article. Summarizing research article will help you to develop your critical thinking skills and your ability to express yourself in the written form. Jadi pada referensi yang ketiga ini isinya itu bahwa untuk meringkas sebuah artikel itu bisa membangun berpikir kritis atau bisa mengasah skill kamu dalam meringkas suatu jurnal. And then in the third reference have a step, and the first, reading the article. Reading the article. Jadi yang pertama itu ada reading artikel atau membaca artikel itu tersebut. Jadi dalam membaca artikel tersebut ada lagi step yang harus kita tahu. Yang pertama itu allow enough time.
low enough time itu kayak kita tuh harus tahu, kita harus memiliki cukup waktu untuk bisa membaca jurnal tersebut. Dan yang kedua itu ada scan the article first. Nah, mengidentifikasi artikel tersebut. Nah, itu kayak referensi yang kedua tadi hampir sama. Kita garis bawahi kunci dari jurnal yang dibuat itu tadi. Biasanya kita juga bisa lihat dari abstrak. Dan yang ketiga itu ada read for deep. Read for deep itu dia baca lebih dalam. Kita harus membaca lebih dalam jurnal tersebut. Jadi kita tidak bisa membaca jurnal itu hanya sekali, tapi berulang kali. Dan yang keempat itu ada plagiarism and taking notes. Jadi kita tidak boleh mengcopy hasil jurnal itu tersebut, dan kita harus bisa membuat catatan kita sendiri untuk meringkas hasil kerja kita. And then the second step, writing the article summary. Jadi yang step kedua itu adalah cara menulis ringkasan artikel itu ada beberapa. Pertama, memulai. Jadi ambillah penamu dan kemudian catat apa yang sudah kamu dapat dari membaca artikel tersebut. Dan yang kedua, write a first draft. Tulis sebisa kamu yang sedapat kamu terlebih dahulu untuk dikembangkan. And then yang ketiga itu ada edit for complete and accuracy. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk menambahkan sebuah informasi, kamu harus bisa menggunakan bahasa yang komplit dan akurat ataupun jelas dan dipahami nantinya. And then the last, edit for style. Nah, edit for style ini kamu editlah bahasa kamu sendiri, yaitu jangan menggunakan kalimat yang berulang-ulang, gunakanlah kalimat yang spesifik, jelas, konkret, dan lain-lainnya. Oke, thank you for moderator, dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you for Rika Fenita untuk penjelasannya. So that's all explanation about the third reference, how to make summarize a journal article. So thank you for your participation, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.